Jika video bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses bahagia buat Anda semuanya. Ya, kali ini mesin kopi espresso ya, Verhati Pero VCM 3605 dapat bernyala namun keluar asap ya. Entah asapnya dari komponen ya, seperti kalau cium baunya ini bau-bau komponen dioda. Ya, atau mungkin dari elemen pemanasnya. Saya langsung saja membukanya. Ya, saya tidak akan cok lagi ya, karena info dari orangnya memang berasap dan pada saat saya colok ya dapat bernyala namun ada asap ya. Oke, kita coba langsung melakukan pengecekan pertama pada bagian PSU. Ya, setelah membuka tutup bawah menggunakan obeng bintan tentunya. Ya, dan di sini nampak terlihat kegosongan. Ya, itu komponen relay atau kapasitor. Ya, pada bagian bukan asimetik ya, namun untuk penyambungan ke elemen pemanas sepertinya ya. Oke, langsung kita coba buka. Ya, semoga mudah. Ya, dan untuk mesin yang demikian kerusakan mati pernah saya posting ya, lupa di channel ini atau di channel terbaru saya 3 Putra Elektronik ya. Silakan Anda boleh mengeceknya jika mengalami kerusakan mati ya. Oke, saya coba skip untuk melakukan pembukaan. Oke, kerusakan berada pada komponen relay 12 volt ya. Di sini komponen relay 12 volt. Ya, dengan berapa pin nih? Sepertinya 5 pin ya. Oke, saya akan coba melakukan pembersihan jalur, kemudian pergantian relay ya, seperti dalam lilitan ya, dalam lilitan relay ini yang mengalami hangus ya, sehingga mungkin ada fungsi yang tidak tercapai ya, dikarenakan kerusakan pada relay, dan langsung saja saya akan menggantinya. Ya, lanjut setelah membuka relay, ternyata relaynya hanya 4 pin ya. Namun jika Anda tidak memiliki ini, Anda boleh menggunakan yang 5 pin. Berada 1 pin di sini, namun di sini tidak digunakan ya. Oke, untuk lilitan ini dan sisi ini ya, kemudian untuk pensaklaran tengah kiri dan tengah kanan ya. Jika posisi tidak mendapat tegangan, maka tengah dan kanan di sini yang terhubung. Jika mendapat tegangan, maka yang tengah dan kiri yang terhubung. Oke, namun ini hanya 4 pin dan fungsinya adalah untuk elemen pemasak airnya atau pemanas. Ya, saya coba ukur untuk elemen, yaitu kabel merah yang berada pada soket untuk relay ya, kemudian satunya kabel berwarna biru. Kita coba ukur nilai resistansi dari elemen pemasak airnya ya, ada berapa ohm. Oke, kita ukur. Sepertinya belum tertanam. Oke, saya coba pasang dulu ya kabel propnya. Ya, lanjut kita coba ukur. Oke, 42 ohm ya untuk elemen pemanas airnya, pemasak airnya. Ya, saya coba lihat prop saya. Oke, sekitar 40 ohm. Ya, lanjut saya akan mencari dulu untuk komponen relay. Ya, apa penyebab relay ini? Ya, apakah memang dari relaynya atau mungkin terjadi kelembapannya sehingga mengakibatkan rusaknya relay. Ya, dan kapasitor ini saya coba ukur juga, jangan sampai sudah terkena efek panas sehingga mengalami kerusakan. Baik, lanjut. Dan ternyata ini bukan sebuah kapasitor ya, namun sebuah relay, dan di sini ada menggunakan 2 buah relay.
Oke, saya sudah melakukan pembersihan. Ya, semoga kiranya relay tersebut masih berfungsi. Ya, untuk relaynya 12 volt 4 pin. Ya, untuk lilitan berada pada pin yang rata dan untuk saklar berada pada pin yang miring ya. Oke, kita coba lakukan dulu pengukuran untuk nilai dari lilitannya ya. Lilitan untuk fungsi pensaklaran. Ya, ada berapa ohm? Ya, 328 ohm. Oke, lanjut untuk fungsi saklar tentunya belum berfungsi karena belum masuk tegangan. Oke. Dan di sini saya sudah mempunyai adaptor ya, adaptor untuk menguji ya apakah relay tersebut masih bisa berfungsi karena sempat terjadi efek dari relay yang besar ya yang mengalami kerusakan sehingga bodinya cukup mengalami terbakar juga ya. Oke, kita coba masuk untuk menguji apakah fungsi dari relay masih bisa. Ya, saya coba menggunakan alat jepit ya, jepit buaya. Ya, tetapkan channel di Electrical 407. Baik, lanjut kita coba uji dengan mencolok adaptor. Kita dengar apakah berfungsi. Ya, oke, sepertinya masih berfungsi untuk relaynya. Saya coba lakukan pengukuran. Ya, apakah relay bisa bekerja? Ya, karena kita dengar tadi masih ada terdengar detaknya. Oke, fungsinya sepertinya sudah tidak berfungsi. Saya coba naikkan ke 12 volt. Ya, adaptornya mungkin agak rendah. Oke. Ya, sudah terjadi kerusakan ya pada saklar di relay. Ya, di sini sudah tidak nyambung ya diakibatkan terjadi gosong pada bodi. Bisa dibersihkan ya, bisa dibersihkan dalamannya. Oke, nampak sudah tidak nyambung. Saya coba matikan. Ya, kemudian melakukan pengukuran. Ya, apakah fungsinya terbalik? Namun sepertinya tidak. Oke. Dan untuk relay yang kecil ini juga mengalami kerusakan. Ya, jadi saya akan melakukan pergantian kedua buah relay. Lanjut di channel Electrical 407. Ya, relay yang berwarna biru satunya normal ya. Ini dia normal. Dan dua mengalami kerusakan. Ini mengalami short ya pada pensaklaran. Oke, dan ini mengalami putus pada pensaklaran. Oke, lanjut di sini saya tidak memiliki yang sama persis ya. Jadi di sini saya menggunakan agak kecil ya. Ya, namun fungsi tentunya sama. Dan di sini ada 5 pin. Ya, ini lilitan kiri kanan, kemudian tengah adalah commonnya. Ya, kemudian saklar bila off ke kanan dan bila on ke kiri. Oke, dan ini juga kecil berbeda. Ya, kita akan modif untuk penempatan kakinya ya. Oke, lanjut saya coba uji yang pertama. Di sini yang besar dulu ya, kita coba uji. Ya, apakah fungsinya dapat berfungsi sesuai. Oke, untuk yang 5 pin sementara pin kanan kita tidak gunakan, namun dia di sini akan nyambung ya. Akan nyambung bila normal. Ya, akan nyambung bila normal. Oke, saya akan menggunakan teknik jepit kepiting ya. Oke, kita coba ukur. Oke, di situ nyambung dan di sini akan mengalami off atau putus. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pencolokan. Oke, relay sudah berbunyi dan kita coba ukur. Oke, sudah nyambung. Baik, di sebelah tentunya akan off ya. Oke. Kemudian yang kedua kita coba ukur untuk relay yang kecil.
sulit. Ya, kita ukur untuk pensaklaran berada pada sisi atas. Oke. Selanjutnya saya coba colok, kita dengarkan. Oke, relay sudah berbunyi dan saya coba lakukan pengukuran untuk pensaklarannya. Oke, ini teknik untuk kepiting ya, jepit kepiting. Kita coba ukur. Oke, nyambung ya. Baik, saya akan melakukan pemasangan dan kita akan. Ya, ini dia untuk posisi yang 5 pin yang sebelumnya adalah 4 pin ya. Untuk pin kelima tidak usah digunakan. Oke. Ya, kemudian yang satu di sini yang hitam ini yang seharusnya biru ya. Harus sesuai. Oke, di sini kebetulan ada ruang yang tidak tergunakan, jadi saya pasang di sini kemudian melakukan penjamperan ya. Oke, dan selanjutnya untuk lilitannya satu terhubung, satu melalui penjamperan. Oke, dan selanjutnya saya akan mengujinya ya, namun sayang banget ini untuk airnya ya, tabung airnya tidak di bawah, jadi kita hanya colok beberapa saat mungkin ya, beberapa detik ya. Ya, dikarenakan kemungkinan air dalam tabung penyimpanan sudah habis kemungkinan. Oke, tetapkan channel di Electrical 407. Oke, selanjutnya setelah pergantian dua buah relay ya, dan saya akan uji, namun tidak untuk proses memasak atau membuat kopi ya, karena airnya tak ada. Oke, kita coba tes on. Oke, alhamdulillah sudah dapat ya, sudah tidak ada keluar asap maksudnya. Oke, silakan di like, di subscribe, di komen, di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.